Percayalah, terkadang keberhasilan tidak berdasarkan keahlianmu, tapi kesabaranmu untuk menjemputnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Serupa tapi tak sama ya, ada dua buku hitam tapi yang satu buat konten, yang satu buat Bun Ai pribadi. Nah, untuk 2023 salah satu resolusi Bun Ai adalah mencatat lebih detail. Jadi sebenarnya Bun Ai pribadi pun adalah orang yang gak suka nyatet ya teman-teman. Bahkan pekerjaan yang paling Bun Ai gak suka adalah ngambil video dan juga nulis. Nah, kalau zamannya kuliah tuh Bun Ai gak suka nulis, biasanya nyontek terus dicatat di rumah atau bahkan sekedar di fotokopi. Ada yang sama? Kalau ada yang sama boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, karena 2023 ini Bun Ai benar-benar mau belajar lagi dengan metode budgetingnya Bun Ai sendiri atau metode SMC yang Bun Ai ciptakan bersama teman-teman dari Smart Mom Class. Jadi Bun Ai memutuskan untuk tidak memakai financial planner apapun. Sebenarnya di Laci itu ada sekitar 5 financial planner, tapi Bun Ai memutuskan menggunakan buku aja sehingga teman-teman yang bilang aku tidak bisa mencatat karena tidak punya financial planner, no, ini Bun Ai malah punya nggak pakai. Jadi sebenarnya semuanya bisa. Itu ada review pengeluaran harian, ada review belanja bulanan tahap 1, terus ada review income, budget tracker income. Jadi benar-benar kita bikin sendiri sesuai dengan keinginan kita. Jadi gimana buat temen yang gak suka nyatet? Apakah ada yang mengalami hal serupa? Tidak mau mencatat karena tidak memiliki financial planner? Dah, jangan alasan lagi deh ya. Ayo dibikin aja sesimpel mungkin, semenarik mungkin, sehappy mungkin, sehingga kita tuh bersemangat. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, Bunda juga mau ngasih tips-tips nih buat teman-teman yang males nyatet. Mudah-mudahan bisa berhijrah bersama-sama ya kayak Bun Ai. Karena kalau udah males, terus jago jajan, nggak jago nabung, waduh. Ini adalah salah satu kalau penyakit tuh komplikasi akut nih ya. Udah gak mau nyatet, jago jajan, rajanya nyari diskonan, gak mau nabung, waduh. Gak apa-apa sih kalau memang penghasilannya tuh sultan, bahkan sampai keder gak habis-habis, gak apa-apa. Cuma kalau kayak Bun Ai nih masih penghasilannya pas-pasan gitu ya, alhamdulillah masih ada penghasilan, bersyukur. Itu kayaknya kamu harus nyatet. Kenapa? Karena dengan mencatat itu baru bisa menjadi sebuah ilmu. Andai aja alim ulama terdahulu dengan pinternya mereka, dengan ilmu-ilmunya mereka itu gak membuat buku, tidak mengarang kitab, tidak menuliskannya, waduh ilmunya tuh bakal kayak nguap sia-sia. Siapa tahu catatan kita nanti bisa jadi bahan evaluasi anak-anak kalau sudah besar. Oke, jadi langsung masuk tips pertama dulu untuk kita konsisten mencatat ya teman-teman. Intinya adalah memahami bahwa mencatat itu nggak membutuhkan waktu yang sampai 2 jam 3 jam. Jadi kalau bisa scroll nih marketplace sampai setengah jam 1 jam, mencatat akan lebih singkat dari itu kalau dilakukan setiap hari. Karena sebenarnya pengeluaran kita kan juga nggak yang kayak stroke belanja bulanan panjang banget gitu ya. Memahami itu dulu. Dan kalau sudah mulai penuh catatannya, insya Allah bisa jadi candu. Karena ngerasa aduh sayang banget nih gak nyatet, karena kemarin tuh udah nyatet terus. Nah itu dulu deh tipsnya. Tips selanjutnya nanti bakal Bun Ai bahas di satu video full. Oke, jadi untuk beberapa video ke depan, rasa-rasanya teman-teman harus terbiasa nih kalau Bun Ai dubbingnya jauh speednya lebih kencang atau lebih cepat. Karena ini serius loh, di Depok nih hujannya berkah banget, jadi nanti turun, terus nanti stop, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Ya yang paling kesian sih jemuran ya. Jadi kayak di PHP-in ya, habis dikeluarin terus tiba-tiba hujan, mau nggak mau dong Bun Ai gantung di dalam rumah lagi. Oke, jadi di sini teman-teman mau Bun Ai ajak membuat budgeting Maret 2023 untuk gaji yang 3 juta rupiah.
Tapi di sini sebelum membuat budgeting atau menentukan budgeting bulan ini. Jadi gini, budgeting itu bukan sesuatu yang pasti menggunakan metode yang itu-itu aja. Kalau ada yang bilang pengeluaran itu kan tetap, penghasilan nggak tetap, nanti ada nanti enggak. Nggak tahu kenapa, Bunda justru berpikir pengeluaran tuh selalu tidak tetap. Jadi kalau teman bilang ada pengeluaran tetap, pasti ada pengeluaran yang tidak tetap. Dan setiap bulan pengeluaran itu selalu tidak tetap. Tapi sayangnya income kita bisa aja itu-itu aja, alias income kita tuh stuck di pendapatan bulanan, teman-teman. Oke, jadi untuk menentukan dulu nih metode yang kita pakai di bulan-bulan sebelumnya cocok atau tidak. Yang pertama, apakah setiap anggaran kita itu subsidi silang untuk kebutuhan dengan keinginan. Jadi misalnya nih, belanja bulanan selalu tersubsidi dengan anggaran hiburan. Nah yang kedua, apakah selalu tidak sampai akhir bulan? Jadi anggaran kita tuh selalu aja nggak nyampe akhir bulan, udah bikin kita ngereok, alias sudah bikin tantrum. Aduh kenapa nih uangnya, kemana nih uangnya? Padahal uang tuh adalah benda yang paling patuh. Kalau disuruh di dompet pinter ya dia diem, kalau disuruh belanja ya dia belanja. Jadi tergantung yang punya ya. Jadi jangan nyalahin uang ya. Oke, selanjutnya adalah apakah kita belum mampu nih untuk mengecek berapa sih kebutuhan, sehingga kalau ditanya berapa sih dana darurat yang kamu butuhin atau yang membuat kamu nyaman gitu ya, itu belum bisa ngecek juga. Nah yang terakhir adalah gak punya prioritas untuk nabung. Jadi kalau ada sisa pokoknya nabung-nabung aja gitu. Gak tahu nih uang yang ditabungin buat apa. Apakah beli rumah, ibadah, atau mau dikasih sama Bun Ai gitu kan ya. Jadi itu penting banget punya prioritas menabung. Nah alhamdulillah Smart Mom Class gak bosan-bosan lagi buka 60 menit jago budgeting. Dan enaknya lagi untuk kelas ini gratis buat teman-teman yang mau ikut serta. Ayo langsung aja hubungi admin, nanti di sana diarahkan untuk nomor admin pusat. Jadi kalau di Smart Mom Class tuh ada admin 1, ada admin pusat ya teman-teman. Nanti bakal diarahin ke admin pusat. Insya Allah admin pusat tuh bakalan ngasih tahu ya syaratnya. Tenang aja, ini benar-benar free, nggak harus beli produk dulu, nggak harus bayar apa-apa dulu, nggak usah. Jadi ini serius free. Syaratnya tuh paling ada ketentuan lah beberapa ya. Nah nanti langsung aja WhatsApp kalau teman-teman mau ikut serta. Yang penting punya aplikasi Zoom itu aja. Oke, lanjut ya, di sini adalah kalau sering terjadi hal-hal yang tadi 4 poin Bunda sebutkan, maka metode anggaran bulanan sebaiknya sampai pada komponen kewajiban. Karena kalau diteruskan sampai memenuhi seluruh kebutuhan itu 90% biasanya. Biasanya loh ya. Jadi masih ada kemungkinan 10% lagi. Biasanya itu bakalan gagal, teman-teman. Nah, jadi di sini mendingan gunain metode mingguan untuk kebutuhan. Sekali lagi kebutuhan. Kalau Bun Ai bilang metode mingguan, metode karet gelang, itu jangan kayak ditelan tekstual ya. Oh, berarti abis gajian langsung dibagi nih setiap minggu berapa? No. Simak dulu yuk nih. Simak cara ngebaginya. Semoga teman-teman terinspirasi dan lebih jelas lagi kalau yang udah tahu untuk mengingat kembali. Tapi sebelumnya Bun Ai mengucapkan terima kasih dulu buat kamu yang selalu setia mampir ke channel Keluarga Bun Ai. Nah, buat kamu yang baru bergabung, ayo jangan ragu, langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Jika berkenan, boleh bantu channel ini ya supaya jauh lebih berkembang dengan men-share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Terima kasih ya. Oke, langsung kita kembali lagi ke buku, bukan ke laptop ya. Karena ini bukannya tukul, tapi bukul ya. Bukul, buku kuliah. Waduh. Oke, selanjutnya di sini adalah budgeting 3 juta rupiah. Maka tulis dulu pendapatannya, terus nanti tulis kewajibannya nih, misalnya ada kontrakan, bayar listrik yang bulanan, SPP anak, transport. Oke, listrik Bun Ai tekankan dulu yang memang setiap tanggal 1 muncul tagihan. Kalau yang token itu masuknya ke kebutuhan. Karena kalau token tuh pengalaman Bun Ai pribadi itu masih bisa kita negosiasi. Jadi kalau wah udah akhir bulan nih diirit-irit listriknya, itu masih lebih mudah ketimbang yang memang harus bayar setiap bulan.
Nah, ini tuh dipisahkan dulu di awal. Contoh ya, ternyata untuk kewajibannya 1 juta rupiah. Berarti sisa gaji yang kamu kelola itu adalah 2 juta. Kadang-kadang sisa gaji juga termanipulatif nih. Nah, bahasa manipulatif dengan gaji itu bakal dibahas nanti di 60 menit jago budgeting. Oke, selanjutnya adalah buat per week menurun. Jadi jangan juga sisa 2 juta dihantem dibagi rata. Karena ayo kita jujur, di minggu-minggu pertama gajian ini adalah minggu penantian. Jadi kita butuh self reward, butuh sedikit hiburan, tapi ingat ya, harus tahu batasan. Jadi gak ada salahnya di week pertama melebihkan dulu. Misalnya week pertama 500.000, week kedua, ketiga, keempat itu agak-agak stabil. Sampai kayak kenyang nih Bun, ada dubbing ya. Minggu kedua itu 350, week ketiga 300.000, week keempat ya 350, dan week kelimanya 500.000. 500.000 ini juga membackup dana tak terduga. Jadi event teman-teman ternyata ada pengeluaran yang wow amazing. Ternyata harus bayar ini bulan ini ya. Ambilnya jangan dari week kedua, ketiga, dan keempat, tapi ambilnya dari week kelima. Gimana? Penjelasan ngebut ya Bun, bisa dipahami nggak? Sorry banget ya, soalnya di Depok udah mulai rintik-rintik lagi, jadi udah mulai deg-degan lagi. Tapi gak apa-apa ya, bismillah ya, namanya hujan tuh selalu berkah ya teman-teman. Nah ini adalah metode yang Bun Ai sarankan buat kamu-kamu yang terdeteksi 4 poin awal tadi itu selalu terjadi di setiap bulan. Contoh misalnya subsidi silang antara kebutuhan dan keinginan, selalu tidak sampai akhir bulan, belum mampu tahu berapa kebutuhan inti untuk bertahan hidup. Kadang-kadang orang terkecoh ngumpulin dana darurat, kebutuhan ditambah kewajiban, padahal dalam komponen dalam komponen kebutuhan aja itu masih ada komponen-komponen kesenangan. Ujung-ujungnya apa? Jadi ogah ngumpulin dana darurat karena merasa dana darurat kok gede banget ya. Padahal setelah kita pecah-pecah lagi, setelah kita telaah lagi, dana darurat yang dibutuhin tuh gak segitu gedenya teman-teman. Jadi inilah yang harus kita pahami. Karena secara psikologi lagi kalau kita ngomongin, penting banget gak sih punya dana darurat? Yes, sangat-sangat penting. Karena itu mempengaruhi, ya bahasanya gitu ya. Mempengaruhi kita untuk mengambil secara jernih semua keputusan keuangan. Kayak gitulah pokoknya kira-kira salah satu dari fungsi dana darurat. Oke, selanjutnya di detik-detik terakhir ini adalah budgeting bulanan. Jadi kalau ngerasa enggak Bun Ai, aku selalu taat sama anggaran, tidak pernah over budget, maka bisa membagi 20% untuk saving, 70% kebutuhan rutin, 10% lagi untuk lain-lain seperti hiburan dan juga sedekah. Pokoknya jangan pernah nyerah untuk ngatur gaji sendiri, karena kalau kamu udah nyerah gak bakal ada yang peduli juga kalau kamu kekurangan nanti. Oke, jadi ini aja yang bisa Bun Ai sharing di hari ini. Insya Allah yang udah DM, yang udah sempat Bun Ai baca meskipun gak Bun Ai reply, mudah-mudahan Bun Ai langsung bikinin juga untuk budgetingnya. Dan mudah-mudahan lagi target di awal Maret untuk bikinin budgeting yang DM bisa ngebut juga ya. Oke, jadi itu aja yang bisa Bun Ai share di hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Salam untuk keluarga tercinta, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.